SMK Negeri 2 Takalar terletak di Jalan Sondron Demangung nomor 13, Kelurahan Sombalabela, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Terdapat 5 jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Takalar, yakni Teknik Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif, serta Bisnis Daring dan Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya sendiri atas nama Muhammad Alfian Hanafi, anggota saya. Siti Suleha Basir Dan ada Zakira Rehano Koginta. di sini kami telah berada di lokasi SMK Negeri 2 Takalar. Baik, di sini kami akan melakukan observasi di SMK Negeri 2 Takalar terkait mata kuliah profesi keguruan. Adapun standar yang akan kami bahas yaitu standar proses dan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar proses adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi kelulusan dapat tercapai dengan sempurna. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Standar ini dibuat sebagai mekanisme seleksi agar dihasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional, dan berkompeten di bidangnya. Standar pendidikan yang baik akan menjadi sangat baik jika didukung SDM yang baik pula. Dengan demikian akan tercapai tujuan dari pendidikan nasional. Adapun tujuan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mengatur kualifikasi seorang PTK agar diperoleh SDM yang unggul di bidang pendidikan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Tapi sebelumnya saya guru di sini, awal berdirinya di sekolah. Jadi sekolah ini berdiri 2003, saya penempatan di sini. Dan 10 tahun mengajar di sini, lebih 10 tahun ke SMK Negeri 5 Takalar. Mengajar dulu. Iya, mengajar. Kemudian masuk ke sini pada sekolah SMK Negeri 5 Takalar. Kalau kita selama memimpin, Pak, ada kiat-kiat dalam memimpin sekolah itu seperti apa, Pak? Dalam sekolah itu seperti apa? Selama memimpin, jadi ya sekitar 4 tahun lebih lah. Yang utama kan bagaimana kita bisa menggerakkan semua bawahan, menjadikan mereka teman lah, karena kalau dijadikan bawahan itu dia tidak, kadang jadi kita jadikan semua itu sebagai teman, sehingga semua saya berpikir juga, saya lihat artinya semua konsep itu jalan, artinya di atas remnya lah sampai sekarang. Tapi biasanya yang begitu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata atau yang begitu, karena itu kan jalan, artinya jalan dengan sendirinya. Kalau misalnya untuk kepemimpinan. Jadi kalau misalkan, Pak, dalam kita sebagai pimpinan dalam misalkan untuk mensiasati, ada mungkin dari bawah atas yang mungkin beda persepsi lah, bukan kita sebagai pengarah kita bagaimana? Tapi yang seperti itu kayaknya agak kurang. Yang begitu. Kalau saya tuh selama saya memimpin, karena sebenarnya kan yang utama sebenarnya bagaimana transparansi itu kalau kita memimpin. Artinya apalagi kalau misalnya tambah di sekolah, ada kan yang penganggaran. Kalau kita transparansi itu di penggunaan anggaran, itu saya rasa semua konsep kan jalan. Utamanya kan misalnya program-program itu kan misalnya usulannya dari bawah, kemudian kita rapatkan bersama, semua teman tahu. Jadi kalau di sini semua kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, baik berupa misalnya jumlah dananya apa aja, semua tahu itu. Sampai tenaga honorer itu tahu. Apa-apa kita rapat, bisa rapat semua ini. Jadi kendala-kendala ya ada, tapi tidak terlalu inilah. Karena saya
teman-teman jalan. Kalau kita sebagai pemimpin Pak, hal apa sih yang harus dimiliki dari seorang pemimpin itu? Untuk memimpin suatu sekolah atau organisasi, Pak. Yang pertama tadi itu keteladanan kan, Lalu kemudian itu yang kedua keterbukaan kita dalam mengelola keteladanan itu. Misalnya kan tidak mungkin kita misalnya menyuruh, anggaplah teman kita atau bawahan kita, sementara kan kita tidak melaksanakan apa yang kita misalnya. Jadi itu dari keteladanan dengan keterbukaan kita, transparansi kita di setiap kegiatan-kegiatan, menjadikan mereka sebagai teman. Saya jadi kalau kepala sekolah itu saya sudah hampir 9 tahun. Iya, 9 tahun jadi kepala sekolah. Tidak pernah ada hal-hal yang saya anggap misalnya hampir semua jalan sesuai konsep yang memang kita rencanakan. Jadi saya di SMK 5 itu 4 tahun stay, kemudian pindah di sini sudah jalan 4 tahun setengah juga, jadi sudah hampir 9 tahun saya di kepala sekolah. Berarti selama ini baru 2 sekolah di Pak kita? Iya. Jadi saya jadi guru di SMK Negeri 2 Takalar lebih 10 tahun. Kemudian jadi kepala sekolah di SMK 5. Kemudian pindah lagi di rolling. Kan biasanya kalau kita kan 4 tahun itu rolling. Satu periode. Iya, satu periode. Periodenya kepala sekolah kan 4 tahun. Jadi biasa di rolling. Jadi kepalanya SMK 2 Takalar yang di SMK 5, SMK 5 yang duka. Jadi intinya itu sebenarnya keteladanan. Itu tadi yang saya petik dari menjadikan bawahan sebagai teman. Iya. Yang Ke depan pasti kan kemungkinan kan jadi pemimpin, jadi apa? Harus begitu itu kuncinya. Menjadikan jangan misalnya kata senang yang perintah di grup saja itu. Jangan seolah-olah kita atasan. Ya betul. Padahal kan misalnya saya di grup itu, di jalan saya ada kata-kata perintah, pasti kata-kata minta tolong. Nah, itu kan itu bedanya itu. Padahal komunikasi. Padahal apa susahnya kalau misalnya laksanakan ini? Kan tidak lain, tapi kalau misalnya minta tolong, siap. Jadi komunikasi juga. Jadi bertanya terkait guru profesional, Pak. Iya. Kan katanya ada prestasi khusus guru profesional, Pak. Terus pertanyaan kami, Pak, bagaimana cara kita menjadi seorang guru profesional gitu, Pak? Jadi kalau misalnya menjadi guru profesional kan artinya kan tidak semudah apa artinya. Iya, artinya langsung begitu misalnya keluar dari kampus, tapi kan perlahan-lahan yang begitu. Yang penting misalnya kita mau belajar, kemudian misalnya mau diarahkan, itu saja kalau misalnya mau menjadi guru profesional. Jadi banyak hal-hal yang misalnya sampai kalau misalnya kita mau melatih membuat guru itu menjadi profesional. Misalnya di sini programnya kami, karena kami ini SMK, jadi harus dibedakan juga. Karena kalau SMA kan dia SMA itu kan tujuannya dia bagaimana supaya siswanya banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kan itu tujuannya berpendidikan umum tuh. Tapi kalau tujuan pendidikan khusus itu SMK, bagaimana supaya kita bisa menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah. Jadi ukurannya kalau dia SMA, ukuran kinerja satu sekolah itu dia diukur dari seberapa banyak siswanya seberapa persentase siswanya yang lulus di perguruan tinggi. Oh iya, ukuran kinerja ukuran kinerja lembaganya. Karena kan kalau kita diukur dari ada istilahnya kita BMW, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Itu ukuran kinerja kita. Bagaimana bekerja di industri, kemudian bagaimana berapa orang yang melanjutkan perguruan tinggi, kemudian berapa yang bisa membuka lapangan kerja berusaha. Itu ukuran kinerjanya. Nah untuk mencapai itu tentu misalnya ada hal-hal yang harus dilakukan.
agak beda juga penanganannya dengan SMA. Kalau misalnya kita maunya dia masuk di langsung bekerja, pasti otomatis yang kita mau jadikan profesional itu kan gurunya, guru produktifnya, guru di bidang kejuruannya. Itu salah satu caranya itu misalnya. Kalau kami di sini kan di sini kami itu sudah semua jurusan itu ada kerjasama dengan industri, dan semua itu industri yang anggap dari industri besar. Kalau dia TKR, kami kerjasama dengan Boswa Berlian Motor, yang Mitsubishi itu yang apa itu kan? Iya, Boswa. Kalau dia ada 5 jurusan di sini, TKRO itu kerjasama dengan Boswa, TSM kerjasama dengan Yamaha, TKJ kerjasama dengan Excel Asiata, sekaligus dia juga di bawah bimbingannya itu Universitas DIPA, DIPA Negara. Jadi setiap tahunnya memang Iya, dia dikontrol. Jadi kemudian DPN juga kerjasama, ada beberapa industri di situ termasuk Excel. Bisnis dari pemasaran itu dia kerjasama dengan Alfamart. Jadi itu kan salah satu kiat itu semua. Nah, sudah ada di sini untuk pemasaran itu kami buka kelas Alfamart itu sudah buka kelas Alfa setidaknya, kelas industri. Boswa itu sudah buka kelas industri Boswa di sini. Itu dia pilih siswa. Kalau Alfamart misalnya dia kelas 1 sudah masuk, dia pilih lihat siswa. Oh ini yang bisa jadi masuk kelas 1. Itu setelah kelas 3 itu langsung masuk jadi karyawan. Tidak dites lagi. Langsung diserap. Kalau dia tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalau dia tidak masalah, kalau dia mau lanjut itu. Sama dengan Boswa kami sudah ada sekitar 20 orang, tapi Boswa itu banyak. Dan itu kemudian ditunjang lagi kami setiap saat mengirim guru untuk diklat di industri itu. Ini kan kita ini SMK, begitu tidak diupdate, begitu tidak diupdate ini ilmunya guru pasti lebih mungkin. Kalau dia guru umum kan ilmunya itu tidak terlalu bergerak. Artinya, tapi kalau kita yang di teknik itu 1 bulan tidak belajar, ada lagi teknologi baru. Jadi makanya SMK itu harus punya begitu, ada kerjasama terus dengan industri supaya pelajaran industri itu bisa diterapkan di sekolah. Jadi caranya seperti itu kalau mau jadi profesional, untuk diterapkan kemudian dia juga terus mengembangkan dirinya melalui diklat-diklat. Apakah misalnya diklat memang dia dipanggil untuk diklat atau dia dikirim untuk diklat seperti itu. Mungkin itu juga Pak, sedikit pertanyaan dari Kak. Terima kasih karena sudah berkenan Pak. Sedikit dari tentang RPP buat mengajar sendiri atau ada yang langsung dari sekolah. Kita buat sendiri, kita pesan sendiri. Jadi biasanya itu KIKD, ya KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Biasanya itu ada memang di surat di Kemendikbud, ya. Apalagi sekarang kan Merdeka Belajar, ya, kan Pak Nadiem Makarim. Nah, kita kemudian lihat KIKD-nya, kemudian kita susun nih. Ada biasanya di silabusnya, kita susun ya. Kita mau indikatornya apa, kita kembangkan di situ. Tapi ingat, harus lihat alokasi waktu. Jangan sampai banyak sekali kita harus masuk indikatornya di RPP itu, cuman waktunya yang terbatas. Ya seperti yang sekarang ini. Gitu. 2012 itu anak sudah kurang akibat COVID. Iya, alhamdulillah sudah full, cuman ada syaratnya satu, waktu terbatas. Tidak boleh lewat dari 4 jam. Jadi jam anak-anak itu jam 12 sudah pulang semua. Dulu 50%, tapi alhamdulillah karena lihat ini levelnya di Bakaran
mungkin bukan untuk pramuka, kita kan sekolah kemudian melihat dari kebijakan dari pemerintah kita di atas naungan SMK kan naungan provinsi. Jadi kalau dinas pendidikan provinsi sudah ditetapkan, kemudian dari pemerintah kabupaten juga kita laksanakan. Tidak dibuka. Jadi terima kasih. Oh ya,